Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami lebih dalam ya, sejumlah riset menarik yang Anda bagikan. Ini soal pola-pola besar sejarah. Bagaimana kekayaan negara, mata uang, terus tatanan dunia itu bisa naik turun dalam siklus yang, ya, berulang. Materinya cukup padat nih, ada soal siklus utang, konflik internal negara, sampai pergeseran kekuatan global. Iya, betul. Nah, tujuan kita jelas. Kita mau saring wawasan kuncinya. Gimana sih pemahaman soal siklus historis ini bisa bantu Anda, gitu. Memahami dunia sekarang. Dan mungkin juga buat navigasi ke depan. Mari kita bongkar sama-sama. Yang menurut saya paling menarik itu gimana penulisnya pakai studi kasus sejarah. Kayak depresi besar, atau naik turunnya kekaisaran Belanda, Inggris, gitu. Tujuannya buat nemuin archetype atau pola dasarnya. Jadi ini bukan sekedar teori akademis, tapi lebih ke gimana ya, lensa praktis buat lihat sebab akibat perubahan besar di ekonomi dan pasar. Dan ini, seperti ditekankan sumbernya, punya implikasi kuat buat Anda sebagai investor. Oke, sip. Mari kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Siklus besar atau the big cycle. Penulis menggambarkannya kayak gerakan pembuka botol gabus, corkscrew book tuh. Jadi ada tren kemajuan jangka panjang, produktivitas, inovasi, tapi melingkar di sekitarnya itu ada siklus naik turun kekayaan dan kekuasaan negara yang signifikan. Tepat sekali. Dan naik turunnya ini nggak acak. Ada pendorong utamanya. Meskipun produktivitas itu penting ya buat jangka panjang, sumber-sumber ini nunjukin kalau perubahan besar itu seringkali digerakkan oleh 3 siklus kunci. Pertama, siklus uang, kredit, dan utang. Kedua, siklus konflik internal, ini soal kesenjangan, polarisasi politik. Ketiga, siklus konflik eksternal. Nah, ini kekuatan baru nantang yang lama. Oke, mari kita fokus ke siklus utang dulu deh. Kayaknya ini fondasi penting ya. Penting banget. Pola umumnya kan dimulai dari utang rendah, terus pakai uang keras kayak emas. Lalu muncul klaim atas uang itu kayak uang kertas, terus diikuti ledakan kredit dan utang. Gitu ya? Betul, ledakan kredit ini awalnya bagus, memacu pertumbuhan. Tapi, ya seringnya kebablasan. Nah, pas utang udah jadi beban, susah dibayar, bank sentral biasanya turun tangan. Caranya, ya nurunin suku bunga, cetak uang, seringnya lewat beli aset besar-besaran, quantitative easing gitu. Ini memang bisa numpang pasar finansial sementara. Tapi sumber ini bertanya, gimana dampaknya ke ekonomi real kalau utangnya udah kegedean? Manfaatnya juga mungkin nggak merata. Ada batasnya lah. Titik balik penting yang disorot itu tahun 1971 kan? Waktu AS lepas dari standar emas. Dolar jadi nggak bisa ditukar emas lagi, sistem Bretton Woods berasir, terus mulailah era uang fiat global. Ini kan ngasih bank sentral fleksibilitas luar biasa ya. Tepat, fleksibilitasnya jadi besar banget. Tapi ya itu tadi, risikonya juga besar. Ketika utang udah numpuk terlalu banyak, terus kepercayaan pada mata uang atau kemampuan bayar utang mulai turun, nah siklus utang jangka panjang ini bisa berakhir pahit. Bisa restrukturisasi utang besar-besaran atau devaluasi mata uang. Disinilah sumber menekankan risiko kalau Anda pegang banyak tunai atau obligasi pemerintah di fase akhir siklus. Daya belinya bisa anjlok. Jadi diversifikasi itu jadi kunci banget. Wah, ini implikasinya gede ya buat yang punya aset. Nah, selain utang, ada juga siklus konflik internal. Sumber-sumber ini kan mengaitkan kesenjangan kekayaan yang ekstrim, terus perbedaan nilai yang tajam, dengan naiknya polarisasi, populisme kiri maupun kanan, bahkan sampai kepercayaan pada fakta objektif itu terkikis. Iya, ini dinamika klasik yang sering diperburuk kalau kondisi ekonomi lagi sulit. Perjuangan antar kelompok jadi makin keras. Munculnya populisme ekstrim, kubu politik saling nggak percaya, keraguan pada institusi dan media, itu semua penanda fase konflik internal yang lagi panas-panasnya. Gimana suatu negara ngelola ini, itu krusial banget buat stabilitasnya, termasuk daya tariknya buat investor. Konflik yang parah bisa memicu modal kabur loh. Tadi kan disebut 3 siklus kunci ya. Kita udah bahas utang sama konflik internal. Terus gimana dengan siklus eksternal yang soal pergeseran kekuatan global itu? Nah, itu pilar ketiga yang saling terkait. Secara historis, kalau kekuatan dominan lagi dibebani utang besar dan perpecahan internal, mereka jadi lebih rentan. Sumber menunjukkan ini sering buka jalan buat kekuatan baru yang mungkin lebih disiplin fiskalnya atau unggul teknologinya buat nantang hegemoni yang ada.
Akibatnya bisa perang dagang, persaingan teknologi, bahkan ya konflik geopolitik. Buat Anda sebagai investor, ini artinya lanskap risiko dan peluang secara geografis itu berubah. Jadi, kesimpulannya gimana nih buat Anda? Memahami pola siklus besar ini, utang, konflik internal, pergeseran kekuatan eksternal, itu kayak ngasih kita semacam peta historis ya, buat baca berita utama hari ini. Emang bukan bola kristal sih, tapi setidaknya kita bisa kenali polanya. Betul, pengenalan pola. Kita udah kupas konsep siklus besar, peran krusial siklus utang dan gimana akhirnya bisa berakhir, terus dinamika konflik internal yang bisa memanas plus tantangan dari kekuatan eksternal. Jadi ya kayak gerakan pembuka botol gabus tadi, kita lihat ada kemajuan jangka panjang, tapi dibayangi sama naik turunnya siklus-siklus ini. Nah, ini membawa kita ke refleksi penting nih. Terutama kalau Anda memikirkan implikasi investasi seperti yang dibahas sumber-sumber tadi. Dengan mengenali pola siklus ini, gimana cara Anda memandang berita soal kebijakan bank sentral sekarang? Atau ketegangan politik? Atau persaingan antar negara hari ini? Dan yang mungkin lebih penting, gimana pemahaman kita ada di fase siklus mana dengan segala resiko dan peluang aset yang menyertainya bisa bantu Anda berpikir tentang persiapan menghadapi perubahan ke depan. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih jauh mungkin.